Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, serta menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Dengan tujuan tersebut, maka sudah jelas materi yang kita bahas kali ini di kelas 8 semester 1 yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Silakan diperhatikan ya materi berikut ini. Oke, yang pertama yaitu zat-zat makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kita bahas yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat makanan sumber penghasil energi terbesar yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada 3 golongan karbohidrat. Yang pertama monosakarida, contohnya pada madu. Kemudian disakarida, contohnya pada gula tebu dan susu. Serta polisakarida, contohnya pada kentang. Nah, golongan ketiga karbohidrat tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Slide berikutnya yaitu tentang protein. Protein merupakan bagian terpenting dalam plasma sel. Selain sebagai kelompok pokok, protein juga sebagai cadangan makanan, misalnya pada biji-bijian. Sumber protein ada 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani kita dapat dari daging, ikan, telur, susu, sosis, dan keju. Kalau protein nabati kita dapat dari sayur-sayuran, biji-bijian yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lemak. Lemak merupakan sumber energi yang menghasilkan kalori paling besar dari tubuh kita. Fungsi lemak diantaranya sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindungan organ tubuh, serta menjaga tubuh kita agar tetap hangat dan membuat hormon steroid. Kemudian ada vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang kecil. Mereka memiliki fungsi yaitu pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah, serta meregulasi proses metabolisme dalam tubuh kita. Selanjutnya air. Selain kelima zat makanan yang telah diuraikan sebelumnya, air juga memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya mengangkut nutrien ke dalam jaringan, mengangkut sisa metabolisme yang tidak terpakai dari jaringan keluar tubuh biasanya berupa urin atau keringat, dan sebagai medium berbagai reaksi kimia di dalam tubuh kita. Organ pencernaan pada manusia dapat melalui 2 proses, yaitu pencernaan fisik atau mekanis yang dibantu oleh gigi dan otot-otot pada organ pencernaan, kemudian pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim pada organ-organ pencernaan. Semua tersebut menjadi satu, bekerja sama membentuk sistem pencernaan. Organ pencernaan pada manusia memiliki fungsinya, yaitu menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdiri dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari organ mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Hati dan pankreas serta empedu, mereka juga berperan dalam sistem saluran pencernaan. Organ sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdiri dari gigi, lidah, gusi, dan lain sebagainya. Semua itu mempermudah untuk proses menghaluskan makanan. Di dalam mulut terjadi 2 proses pencernaan yaitu mekanik yang dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim betialin atau amilase.
Setelah dari mulut, makanan akan didorong ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus ini berupa saluran penghubung dari mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan makanan akan didorong oleh otot-otot kerongkongan dengan gerakan peristaltik agar makanan masuk ke dalam lambung kita. Organ pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Di lambung ini melakukan dua proses pencernaan, yaitu mekanis yang dilakukan oleh otot lambung untuk menghaluskan makanan serta proses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim HCl, yaitu membunuh kuman, merubah pepsin menjadi pepsinogen, dan enzim pepsin merubah protein menjadi pepton, serta enzim lainnya. Kemudian organ selanjutnya yaitu usus halus. Terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum bagian akhir. Usus 12 jari atau duodenum ini berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Serta usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya penyerapan vitamin, karbohidrat, protein, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada organ usus besar. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum atau kolon dan rektum. Usus besar di sini berfungsi untuk menyerap mineral dan air yang masih dibawa oleh tubuh dan proses penyimpanan tinja yang akan dikeluarkan ke anus. Dan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi fases dan mengatur keluarnya fases. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Nah, murid-muridku, sekarang silakan kerjakan tugas. Yang pertama, identifikasi organ sistem pencernaan beserta fungsinya. Yang kedua, menganalisis mekanisme pencernaan makanan. Dan yang ketiga, menganalisis enzim yang terlibat dalam organ sistem pencernaan. Sebelumnya, silakan kalian baca terlebih dahulu buku yang kalian memiliki, dan kita dapat menyaksikan video berikut ini untuk memperdalam materi. Nah, kita simak video tentang sistem pencernaan. Di sini misalkan ada animasi biru, diibaratkan makanan masuk ke dalam mulut kita, terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik oleh bantuan gigi dan enzim. Kemudian makanan ini akan masuk ke kerongkongan dan selanjutnya akan masuk ke dalam organ lambung. Di lambung terjadi dua proses mekanik dan kimiawi. Masuk ke usus halus, kemudian terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan masuk ke usus besar, serta akan dikeluarkan berupa feses melalui anus. Terima kasih. Nah, anak-anakku, setelah kita melihat pembelajaran kali ini, semoga ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan kalian tetap belajar di rumah, semangat belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu. Oke, setelah pembelajaran hari ini selesai, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa. Akhir pembelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap di rumah saja.